jasa bagi bangsa Indonesia, dan pastinya semua rakyat Indonesia mengenal beliau berdua. Mereka berdua tidak lain dan tidak bukan adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan, dan Haji Muhammad Soeharto yang merupakan Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden yang pernah secara langsung berperang mengangkat senjata menghadapi Belanda sebelum menjadi Presiden, karena memang beliau berasal dari kalangan militer. Keduanya mempunyai jasa yang besar dalam eksistensi Republik Indonesia. Dalam video kali ini, kami ingin memvisualisasikan percakapan yang mengharukan terhadap kedua tokoh pemimpin besar ini. Yang kami cuplik langsung dari buku autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang ditulis oleh Gitwi Payana dan Ramadan KH. Ini merupakan ucapan Pak Harto yang dituliskan dalam sebuah buku, agar menjadi referensi untuk generasi-generasi muda yang pastinya kebanyakan buta dengan sejarah. Kita tidak sedang membahas perbedaan pandangan politik atau apapun, tetapi kita sedang menceritakan sebuah peristiwa yang bersumber langsung dari pelaku sejarah tersebut. Beginilah penuturan langsung Pak Harto dalam buku tersebut. Di saat demonstrasi mahasiswa mewarnai suasana Jakarta, di Istana Merdeka saya mengadakan dialog dengan Bung Karno. Itu menyambung pembicaraan mengenai situasi dan mengenai PKI. Saya berkeyakinan bahwa pikiran Bung Karno mengenai jalan keluar kurang tepat. Saya terus berusaha supaya beliau mengerti dan menyadari perubahan yang telah terjadi. Sampai akhirnya, rupanya beliau bertanya-tanya, mengapa saya tidak patuh kepadanya. Sewaktu kami berdua, Bung Karno bertanya dalam bahasa Jawa, di tengah-tengah suasana Jakarta. Harto, jane aku ki arep kok apake? Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, Harto, sebenarnya aku ini akan kamu apakan? Aku ini pemimpinmu. Saya memberikan jawaban dengan satu ungkapan yang khas berakar pada latar belakang kehidupan saya. Bapak Presiden, jawab saya ini anak petani miskin. Tetapi ayah saya setiap kali mengingatkan saya untuk selalu menghormati orang tua. Saya selalu diingatkannya agar dapat mikul dhuwur mendem jeru. Artinya memikul setinggi-tingginya, memendam sedalam-dalamnya, dalam artian menghormat terhadap orang tua. Dengan jawaban itu saya bermaksud dan bertujuan seperti kudangan ayah saya kepada saya. Dan formal, mempunyai kudangan terhadap anaknya, mempunyai cita-cita mengenai anaknya, yakni agar saya ini menjadi anak yang bisa mikul dhuwur mendem jeru pada orang tua. Saya pun mempunyai keyakinan bahwa pegangan hidup seperti itu adalah benar dan tepat sekali. Mikul dhuwur artinya kita harus menghormati orang tua dan menjunjung tinggi nama baik orang tua. Mendem jeru artinya segala kekurangan orang tua itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan, apalagi ditiru. Kekurangan itu kita harus kubur sedalam-dalamnya, supaya tidak kelihatan. Dalam pada itu, nama baik orang tua harus kita junjung setinggi-tingginya, sehingga terpandang keharumannya. Bagus, jawab Bung Karno. Bapak tetap saya hormati, seperti saya menghormati orang tua saya. Bagi saya Bapak tidak hanya pemimpin bangsa, tetapi saya anggap orang tua saya. Saya ingin mikul dhuwur terhadap Bapak. Sayang yang mau dipikul dhuwur mendem jeru tidak mau, kata saya. Saya yakin Bung Karno paham benar akan ungkapan yang saya kemukakan itu. Sementara Bung Karno diam, menarik muka serius seperti semula. Betul begitu Harto? Tanyanya kemudian. Betul Pak, insya Allah. Soalnya bergantung pada Bapak. Nah, kalau betul kamu masih menghormati aku dan menghargai kepemimpinanku, kuperintahkan kamu menghentikan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa itu. Aksi-aksi mereka keterlaluan, tidak sopan, liar. Mereka sudah tidak sopan dan tidak hormat kepada orang tua. Mereka tidak bisa dibiarkan, Harto. Kau kuminta mengambil tindakan terhadap mereka. Maaf, Pak. Saya pikir masalah ini berkenaan dengan pembenahan negara kita secara keseluruhan. Yang saya maksud, penyelesaian politik mengenai Gestapo PKI seperti yang Bapak janjikan. Kalau sekarang Bapak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa PKI dibubarkan dan dilarang, saya percaya mahasiswa itu akan menghentikan aksi-aksinya, karena saya juga dituntut oleh mereka. Penyelesaian politik Gestapo, Gestok, PKI lagi yang kau sebut, Harto? Kamu tadi mengatakan tetap menghormati kepemimpinanku. Tak pernah goyah, Pak, jawab saya. Kalau begitu laksanakan perintahku, kata Bung Karno.
Saya tidak menjawab, Bung Karno juga diam. Kemudian berulang kali saya renungkan adegan ini. Jane aku diarep kok apa ke? Kalimat itu saya artikan. Beliau belum saja bisa menangkap sikap saya. Kata-kata saya yang terus-menerus saya sampaikan kepada beliau, yang selalu berbeda dengan pendiriannya. Belum bisa saja beliau tangkap. Atau bisa beliau tangkap, tapi belum beliau yakini benar-benar. Beliau mempunyai satu pendirian, saya mempunyai pendirian lain. Tetapi saya tidak menantang begitu saja, namun juga tidak patuh begitu saja. Saya sebagai bawahan sebenarnya harus taat. Apa yang diperintahkannya seharusnya saya patuhi. Tetapi saya sebagai pejuang tidak mungkin patuh begitu saja. Ya, saya jawab pertanyaan Bung Karno itu. Saya akan mikul dhuwur mendem jero. Dilihat dari segi agama maupun kebatinan, pegangan mikul dhuwur mendem jero itu merupakan realisasi daripada iman, daripada percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa wujud iman yang digambarkan di sini? Mengakui kenyataan bahwa orang tua merupakan perantara daripada lahirnya manusia. Tuhan menciptakan manusia melalui orang tua, yaitu ayah dan ibu. Oleh karena itu, orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, wajib menghormati orang tua. Karena orang tua itulah yang menjadi perantara kita sampai akhir di dunia ini, dan mengasuh kita sampai betul-betul kita bisa hidup sendiri sebagai orang dewasa. Begitu juga sikap kita terhadap guru. Guru menjadi perantara kita sehingga kita mengetahui sesuatu. Dari tidak bisa membaca sampai bisa membaca. Dari tidak bisa menghitung sampai bisa menghitung. Begitu juga halnya sampai kita bisa menulis. Oleh karena itu, kita wujudkan takwa kepada Tuhan itu berdasarkan iman, antara lain dengan menghormati orang tua dan guru kita. Namun, ternyata saya tidak patuh secara begitu saja. Bab kalau saya menurut kehendak beliau, berarti saya berbuat salah. Dalam pada itu, terhadap beliau saya tetap bersikap sebagai anak pada Bapa. Tetap tenang dan sabar bila menghadapi beliau sedang marah. Saya selalu ingat falsafah. Suro Diro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Pada tanggal 25 Februari tahun 1966, Kogam mengadakan rapat berjam-jam lamanya. Keputusan yang dituangkan dalam tulisan yang rapi pada esok harinya menetapkan antara lain, Presiden Soekarno sebagai Panglima Kogam membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Keputusan itu yang khususnya ditujukan kepada mahasiswa menyebutkan juga melarang berkumpul lebih dari 5 orang, serta disangkutkan pula dengan pelaksanaan pengganyangan terhadap Malaysia. Namun setelah kami dibubarkan, tidak berarti bahwa gerakan para mahasiswa itu berhenti. Perjuangan mereka beralih ke tangan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan aksi-aksi gencar terhadap pelbagai departemen diteruskan. Demam demonstrasi dengan tuntutan Tristura meliputi ibu kota. Tak ada hentinya, pemuda, mahasiswa, dan pelajar terus memenuhi jalan-jalan. Sementara itu saya keluar masuk istana dalam pakaian tempur, bertemu dan berbicara dengan Presiden Soekarno. Saya dengarkan pendirian beliau. Presiden kita terus pada pendiriannya. Sementara saya mengajukan pendirian saya dengan cara hormat dan tetap menghargai pucuk pimpinan pemerintah yang lebih tua daripada saya. Akhirnya beliau yakin bahwa saya tidak mudah untuk diperintah begitu saja, bahwa saya mempunyai pendirian. Saya pernah mengatakan pada beliau, Pak, alangkah baiknya kalau memang kita sudah kalah, kita kemudian mundur. Mundur tetapi untuk menang. Mundur selangkah, tetapi untuk maju lebih jauh lagi. Masalahnya amat sepele, yakni membubarkan PKI. Tetapi beliau mempunyai keyakinan tersendiri, dan beliau tidak mau membubarkan PKI, tidak bergeser sedikit pun. Apa sebabnya? Bung Karno berpendirian bahwa PKI tidak bisa dibubarkan. Kalau dibubarkan dan dilarang, akan bergerak di bawah tanah dan akan lebih berbahaya. Saya memberikan argumentasi lain. PKI bisa dilarang, tidak berbahaya, asal rakyat kita diajak. Kita harus memisahkan PKI dari rakyat. Dan ini pernah terjadi pada waktu menghadapi pemberontakan PKI Muso di Madiun pada tahun 1948. Bung Karno menanyakan pada rakyat, pilih Muso atau pilih Soekarno-Hatta. Rakyat pilih Soekarno-Hatta, dan pemberontakan PKI bisa diatasi karena rakyat ikut serta. Apalagi sekarang, Bung Karno bisa tanya pada rakyat, pilih PKI atau Pancasila. Pasti rakyat pilih Pancasila. Pada kesempatan berdialog lainnya, Bung Karno menegaskan, Har,
Saya ini sudah diakui sebagai pemimpin dunia. Konsep Nasakom sudah saya jual kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Sekarang saya harus membubarkan PKI. Di mana, Har? Saya harus menyembunyikan muka saya. Dengan tenang dan hormat tetapi sungguh-sungguh saya menjawab, Pak, kalau masalahnya untuk konsumsi dunia luar, gampang. Jadikan saya bumper. Saya yang akan membubarkan PKI, bukan Bapak. Tetapi ke dalam negeri Bapak harus ngegongi atau menyetujui. Beliau tetap pada pendiriannya, dan rupanya belum bisa menangkap sikap saya yang sebenarnya. Hingga lahirlah pertanyaan yang sangat mengharukan. Jane aku ki arep kok apake? Saya ingat minggu-minggu itu penuh dengan pertemuan dan pembicaraan hangat. Udara politik masih tetap panas dan meresahkan. Tanggal 10 Maret, pukul 2 dini hari, pimpinan mahasiswa saya undang ke Kostrad. Saya bicara dengan mereka. Pada kesempatan itu hadir dan bicara pula Subhan ZE. Kerja berat terus-menerus sampai larut malam seperti itu menyebabkan saya sakit tenggorokan, sehingga saya tidak bisa hadir pada sidang kabinet di istana pada tanggal 11 Maret pagi-pagi. Itulah dialog yang mengharukan antara kedua tokoh nasional Indonesia. Semoga dalam video kali ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga dari kedua tokoh tersebut. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga adalah pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi